Halo, kembali lagi di vlog Nari Setro Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman vlog Nari Setro Aji? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Serta seperti biasa, Nari berharap ada satu kesuksesan yang sudah diraih oleh teman-teman vlog Nari Setro Aji hari ini. Oke, berbicara di depan umum atau biasa kita kenal dengan public speaking itu merupakan hal yang sangat menyulitkan bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Karena kita harus berdiri di depan orang banyak, kemudian mereka fokus dan memperhatikan kita, sehingga kita mendapatkan tekanan-tekanan yang mengakibatkan kita tidak boleh melakukan kesalahan saat berbicara. Kadang hal itu membuat kita tegang, sehingga ujung-ujungnya kita tidak bisa melakukan dengan baik, teman-teman. Padahal public speaking itu sendiri adalah hal yang sangat penting pada saat ini. Contohnya ini, kalau misalnya teman-teman vlog Nari Setro Aji menjadi seorang pemimpin organisasi, maka mau tidak mau teman-teman akan sering ngomong atau berbicara di depan orang banyak. Kemudian di dunia kerja, hal ini juga sangat penting teman-teman, karena kadang sebagai karyawan atau pimpinan perusahaan kita diminta atau dituntut untuk melakukan presentasi di hadapan orang banyak ataupun klien kita. Bahkan ini di era milenial seperti ini, anak-anak sekolah pun dituntut untuk sering melakukan presentasi, makalah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita sering melakukan kegiatan public speaking atau berbicara di depan umum, ini sebenarnya bukan lagi menjadi hal yang menyeramkan, teman-teman. Kalau kita sering berlatih dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka ini akan jadi suatu kebiasaan. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita jadi terbiasa dan menjadikan hal ini sebagai kegiatan yang mudah serta menyenangkan. Nah, di vlog kali ini Nari bakal sharing bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar saat kita berbicara di depan umum bisa menjadi baik. Nah, di vlog kali ini Nari akan bagikan bagaimana caranya agar kita bisa melakukan kegiatan public speaking dengan baik di depan orang-orang. Tapi seperti biasa, sebelum kalian melihat video ini, Nari minta bantuan dan dukungan kalian untuk selalu memberikan like, komen, subscribe, serta share video ini kalau dianggap perlu oleh teman-teman, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang berhasil mengetahui video-video terbaru dari Nari. Yang harus dilakukan saat kita berbicara di depan umum, yang pertama teman-teman adalah menentukan tujuan. Teman-teman vlog Nari Setro Aji ketika berbicara di depan umum, tentunya teman-teman mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu memberikan perspektif yang baru, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, atau hanya sekedar menghibur? Semua itu harus ditentukan tujuannya. Kalau misalnya tujuan sudah ditentukan, maka kita dapat mudah untuk menyusun presentasi atau naskah yang bakal kita sampaikan pada saat berbicara di depan umum. Agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami oleh pendengar, kita harus memahami karakteristik dari pendengar juga, teman-teman. Misalnya nih, kalau kita berbicara di depan anak-anak muda generasi sekarang, maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang santai, yang tidak terlalu formal, atau gunakan bahasa yang ringan dan santai. Sedangkan kalau kita berbicara di depan para profesional, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, serta bersikaplah sopan serta rapi. Langkah yang kedua, ajak pendengar untuk berinteraksi. Teman-teman pernah nggak mendengarkan presentasi atau pidato dan tiba-tiba teman-teman merasa bosan atau boring? Itu artinya kita berada di posisi pendengar yang dianggap pasif. Nah, sebagai seorang pembicara di depan umum, harus bisa mengajak pendengar untuk berinteraksi. Lakukan pertanyaan-pertanyaan menarik agar mereka lebih fokus dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Atau mungkin juga bisa melakukan permainan-permainan ringan selama itu tidak menyimpang jauh dari materi yang disampaikan oleh teman-teman. Ingat teman-teman, salah satu tujuan dari public speaking adalah agar kita dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Coba agar mereka terus memperhatikan kita selama public speaking berlangsung. Misalnya kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi kita yang relevan dengan banyak orang, atau kita bisa menggunakan alat peraga agar mereka tetap fokus dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah pakai nada bicara dan bahasa tubuh. Teman-teman, komunikasi itu tidak hanya melalui bahasa verbal atau bahasa kata-kata saja. Kita bisa menyampaikannya dengan bahasa nonverbal, yaitu menggunakan nada bicara dan bahasa tubuh.
Misalnya ini, ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap penting dan kita berharap mereka mengerti dan paham apa yang kita sampaikan, kita bisa memperlambat nada bicara kita serta menggunakan bahasa tubuh agar mereka bisa memahami apa yang kita maksud dan kita sampaikan. Kalau perlu ditambah dengan tampang serius agar mereka makin yakin dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau teman-teman sudah menceritakan cerita yang seru atau yang lucu, gunakan nada suara yang riang dan bahasa tubuh yang heboh agar pendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ingat ya teman-teman, jangan terus-menerus menggunakan gaya bicara atau nada bicara yang sama, karena itu akan cepat membuat pendengar menjadi bosan. Pahami di bagian-bagian mana kita harus terdengar serius, bercanda, atau sedih di saat menyampaikan materi kita di hadapan pendengar. Yang keempat teman-teman, gunakan alat peraga. Alat peraga seperti slide presentasi itu sangat membantu kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Kita juga bisa menambahkan gambar, teks, grafik, ataupun juga tulisan-tulisan yang besar sehingga memperjelas bagian-bagian penting dari materi yang kita sampaikan. Kadang ada beberapa teman atau orang yang ketika melakukan public speaking, mereka menambahkan ilustrasi-ilustrasi musik ataupun juga video sehingga membangun suasana. Ide kreatif kita selama kita menggunakan alat bebas karena tidak ada batasannya teman-teman, selama itu membantu kita berbicara di depan orang banyak. Nah teman-teman vlog Nari Setro Aji, itu tadi apa-apa yang harus kita siapkan sebelum kita berbicara di depan umum atau public speaking. Jangan lupa terus berlatih agar kita semakin lancar dalam berbicara di depan umum. Serta ingat, siapkan catatan-catatan penting agar alur materi yang akan teman-teman sampaikan bisa teratur dan tidak berantakan. Cukup sekian vlog Nari kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, namanya juga sama-sama belajar. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman vlog Nari Setro Aji yang masih setia dengan channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support Nari dengan memberikan like, komen, subscribe, serta share video ini kalau dianggap perlu oleh teman-teman. Serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mengetahui video-video terbaru dari Nari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikan salam sayang saya buat orang-orang terdekat di hati teman-teman. Bye-bye.